Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan analisis perhitungan PPh pasal 21 tahun 2024, studi kasus Budi Hartanto. Perkenalkan, nama saya Misal Azehra dengan NIM 64235344. Saya Nova Kartika dengan NIM 64235224. Saya Naila Sabrina Aprilia dengan NIM 64235320. Saya Elizabeth Christina dengan NIM 64235295. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan umum serta kemakmuran rakyat. Menurut Sumitro 2011, pajak merupakan transfer kekayaan dari masyarakat ke negara untuk membiayai pengeluaran dan investasi publik. Pajak bukan hasil pelanggaran hukum, melainkan kewajiban berdasarkan aturan yang berlaku agar pemerintah dapat menjalankan fungsinya. Pengertian PPh pasal 21. Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 dan PMK nomor 168 tahun 2023, PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Objek PPh 21 antara lain gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, dan uang pensiun, serta imbalan yang lain baiknya yang teratur maupun tidak teratur. Selanjutnya yaitu tarif dan mekanisme pemotongan PPh pasal 21. Di sini tarif PPh pasal 21 berdasarkan UU HPP nomor 7 tahun 2021 adalah sebagai berikut. Sampai dengan 60 juta yaitu 5%, 60 juta sampai 250 juta yaitu 15%, 250 juta sampai 500 juta yaitu 25%, 500 juta sampai 5 miliar yaitu 30%, di atas 5 miliar yaitu 35%. Di sini untuk tarif efektif bulan misalnya untuk status PTKP TK 0 berikut tarif ter-A-nya, penghasilan bruto bulanan kurang dari 5.400.000, ter-A-nya itu 0,0%, 5.400.000 sampai 5.650.000 yaitu ter-A-nya 0,25%, 5.650.000 sampai 5.950.000 yaitu 0,50% dan seterusnya hingga 1 miliar yaitu 34%. Tujuan dan dampak penerapan PPh pasal 21 yaitu yang pertama tujuannya menyederhanakan sistem pemungutan pajak, menjamin keteraturan dan kepatuhan perpajakan oleh pemberi kerja, meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan. Yang kedua itu dampaknya meringankan beban administrasi wajib pajak dan pemberi kerja, memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja dalam memotong pajak, dan yang terakhir mengurangi potensi kesalahan perhitungan karena tarif TER lebih praktis. Berikutnya yaitu data pajak tahun 2024. Namanya Budi Hartanto, NPWP 47256198488800 dengan NIK 32010508018900003 beralamat di Jalan Sukamaju nomor 45 di Bandung. Bekerja sebagai teknisi listrik di PT Sinar Terang Abadi dengan NPWP 02476418910500 dengan penghasilan tetap sebesar 7.200.000 per bulan. Budi sudah menikah dan memiliki 2 anak. Ia menerima tunjangan makan dan transportasi sebesar 800.000, tunjangan lembur bulanan sebesar 950.000, serta THR sebesar 1 kali gaji pokok. Perusahaan memberikan tunjangan pajak dan ikut program BPJS Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut.
Yang pertama, tunjangan PPh dikenakan 3,5%. Kedua, premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan dikenakan 6%, biaya jabatan dikenakan 5%, iuran pensiun atau JHT dikenakan 50.000 per bulan. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 21 tahun 2024. Status pajak K_3. Penghasilan bruto setahun yaitu 117.624.000. Pengurangan biaya jabatan dan pensiun yaitu 6 juta ditambah 600.000 sama dengan 6.600.000. Penghasilan netonya 117 Penghasilan netonya 117.624.000 dikurang 6.600.000 sama dengan 111.024.000. PTKP dalam kurung K_3 yaitu 63 juta. PKP dibulatkan menjadi 101.024.000 dikurang 63 juta sama dengan 48.024.000. PPh terutang dalam kurung 5% yaitu 5% dikali 48.024.000 sama dengan 2.401.200. Tunjangan pajak dari perusahaan yaitu 3.024.000, lebih bayarnya yaitu senilai 622.828.000. Di sini saya akan menjelaskan cara mengisi bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai. Yang pertama, di sini kita akan mengisi NPWP pemotongnya, yaitu 02.467 318 9 strip 105000. Nama pemotongnya yaitu PT Sinar Terang Abadi, dan langkah selanjutnya kita mengisi identitas penerima penghasilan yang dipotong. Pertama, kita isi NPWP-nya. Di sini menurut data NPWP-nya adalah 47.256.198.4 strip 888000. Lalu kita ke kolom selanjutnya yaitu NIK. Di sini NIK sesuai datanya yaitu 3201050801890000. Lalu kita isi namanya adalah Budi Hartanto dan beralamat di Jalan Sukamaju, nomor 45, Bandung, Jawa Barat. Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nama jabatannya adalah teknisi listrik. Statusnya adalah K3 dan Budi Hartanto berjenis kelamin laki-laki. Lalu, kita mulai dengan pengisian kolom pertama yaitu gaji pensiun atau THT, yaitu 7.200.000 gaji sebulan dikali 12 sama dengan 86.400.000. Yang kedua, tunjangan PPh-nya yaitu total gaji 12 bulan 86.400.000 dikali 3,5%, hasilnya adalah 3.024.000. Kolom nomor ketiga diisi 950.000 dikali 12 sama dengan 11.400.000. Kolom nomor 4 nihil. Kolom nomor 5 86.400.000 dikali 6%, preminya sama dengan 5.184.000. Kolom nomor 6 nihil. Kolom nomor 7 kita isi dengan 1 kali gaji pokok yaitu 7.200.000
Dan kolom nomor 8 kita jumlah semua totalnya dari kolom 1 sampai kolom 7 dan hasilnya adalah 122.808.000. Lalu kolom selanjutnya yaitu kolom nomor 9, hasil dari perjumlahan tadi 122.808.000 dikali 5%, hasilnya sama dengan 6.140, namun kita bulatkan menjadi 6 juta karena dibataskan. Dan kolom nomor 10 kita isi dengan uang iuran pensiunnya yaitu 50.000 dikali 12 sama dengan 600.000. Selanjutnya, kolom nomor 11 dijumlahkan dari kolom nomor 9 dan kolom nomor 10, hasilnya adalah 6.600.000. Lalu kita lanjut ke kolom nomor 12, yaitu perhitungannya 122.808.000 dikurang 6.600.000, hasilnya adalah 106.208.000. Nomor 13 nihil. Nomor 14 sama dengan nomor 12, yaitu 116.208.000. Lalu, di kolom nomor 15 diisi 63 juta karena statusnya adalah PT KPK 3. Lalu, di nomor 16, kita isi dengan total penjumlahan yang tadi, yaitu 116.208.000 dikurang dengan K3 yang hasilnya 63 juta, jadi totalnya adalah 53.208.000. Dan kolom nomor 7 diisi dari perhitungan 53.208.000 dikali 5%, hasilnya adalah 2.660.000. Kolom nomor 18 diisi nihil. Kolom nomor 19 diisi 2.660.000. Dan kolom terakhir yaitu diisi dari perhitungan 86.400.000 dikali 3,5% yang hasil dan totalnya adalah 3.024.000. Lalu selanjutnya kita rapikan angka-angka dan kita buat bold supaya menjadi agar terlihat lebih jelas saat dibaca. Lalu selanjutnya kita ke bagian C, yaitu identitas pemotongnya. Kita isi dengan karyawan dari PT tersebut. Nah, di sini NPWP-nya adalah 46987.215.3 strip 123.000. Dan namanya adalah Naufal Gunawan. Lalu selanjutnya kita isi tanggalnya dan tanda tangannya. Kita isi tanggalnya di 31 Desember tahun 2025. Lalu tinggal kita isi tanda tangannya. Sekian tutorial untuk mengisi bukti potong PPH tahun PPH 21. Terima kasih. Ini tahun 2024 ya. Di sini kita yang pertama itu ngisi NPWP 472656948880000. Kemudian nama wajib pajaknya itu Budi Hartanto. Selanjutnya kita isi pekerjaannya itu yaitu teknisi listrik. Kemudian nomor teleponnya 088123272710. Kemudian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaannya yaitu 116.208.000. Penghasilan neto dalam negeri lainnya itu nihil, penghasilan neto luar negeri itu nihil. Jumlah penghasilan netonya itu tetap 116.208.000.
Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib itu nihil. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat sumbangan keagamaan itu tetap 116.208.000. Kemudian penghasilan tidak kena pajaknya itu 63 juta. Penghasilan kena pajaknya itu 53.200.000. PPh terutangnya itu 2.660.000. Kemudian pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan itu nihil. Jumlah PPh terutang itu 2.660.000. PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri yaitu 3.024.000. PPh yang harus dibayar sendiri atau PPh yang lebih dipotong atau dipungut itu nihil. PPh yang dibayar sendiri itu 3.024.000. STP PPh pasal 25-nya itu nihil. Jumlah kredit pajaknya itu 3.024.000. Kemudian PP yang kurang dibayar itu 363.000. Kemudian di sini kita silang aja yang wajib pajaknya ini. Kemudian nama lengkapnya di sini kita isi Budi Hartanto. Kemudian NPWP-nya itu 472551948888000. Di sini kita mengisi lampiran 1 SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi untuk tahun pajaknya itu 2024. Untuk NPWP-nya 472551984888000. Untuk nama wajib pajaknya yaitu Budi Hartanto. Selanjutnya di sini kita mengisi bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final atau bersifat final. Di sini untuk jenis penghasilannya yang pertama bunga diisi dengan nihil. Lanjut untuk yang royalti diisi dengan nihil. Untuk yang sewa diisi dengan nihil. Untuk yang penghargaan dan hadiah diisi dengan nihil. Untuk yang keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta nihil. Yang terakhir penghasilan lainnya masih nihil, jadi jumlah bagian A itu nihil. Selanjutnya bagian yang B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama bantuan atau sumbangan atau hibah diisi dengan nihil. Yang kedua itu ada warisan, masih diisi dengan nihil. Yang ketiga, bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, atau kongsi diisi dengan nihil. Yang keempat, klaim asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna, dan beasiswa diisi dengan nihil. Beasiswa diisi dengan nihil. Yang keenam, penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak diisi dengan nihil, jadi jumlah bagian B yaitu nihil. Selanjutnya bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah, yaitu di sini nama pemotong atau pemungut pajaknya yaitu PT Sinar Terang Abadi. Di sini untuk NPWP pemotong atau pemungut pajaknya yaitu 02476 318 9105 000
Selanjutnya yaitu jenis pajaknya, yaitu PPh pasal 21. Untuk jumlah PPh yang dipotong atau dipungut yaitu sebesar 3.024.000. Jadi di sini jumlah bagian C-nya yaitu sebesar 3.024.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan laporan lampiran yang kedua. Jadi di kotak ini di tahun pajak kita isi menjadi 2024. Lalu NPWP-nya kita isi sesuai dengan data yaitu 4, 7, 2, 6, 5, 6, 1, 9, 8, 4, 8 lagi, 0, 0, 0. Lalu kita isi di sini wajib pajaknya bernama Budi Hartantosa. Dan juga di kolom 1 hingga 11 ini di sini kita isi nihil pada dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto, dan juga PPh terutangnya kita isi semuanya nihil dari 1 sampai 11, dan juga di bagian nomor 12 ini sama kita isi semuanya pokoknya nihil sampai di jumlah bagian A. Nihil juga di sini di bagian B-nya pada kolom pertama kode hartanya kita tulis di sini tahun perolehannya 2022, dan juga di harga perolehannya kita isi dengan harga 145 juta, dan keterangannya kita isi kendaraan pribadi. Lalu pada kolom kedua kita tulis tabungannya di sini. Tabungan di bank. Di sini tahun perolehannya kita tulis 2023. Harga perolehannya 10 juta rupiah. Di sini keterangannya kita tulis dengan simpanan di bank. Bagian yang kecil, jadi dari kolom 1 hingga bagian 5 di sini kita isi dengan strip saja. Strip, kolom 5 strip, di nama pemberi pilihan, di alamat juga kita isi strip. Strip, strip. Di tahunnya juga sama, kita strip.
Step dan straight, begitu pula di bagian jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jumlah bagian C-nya pun juga strip. Jadi pada bagian D kita tulis di bagian kolom nama yaitu Budi Hartanto. Kita tulis nicknya sesuai dengan data. Lalu pekerjaannya kita tulis Selanjutnya yaitu kesimpulan. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri terkait pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dipotong dan disetor oleh pemberi kerja. PMK nomor 168 tahun 2023 dan PP nomor 58 tahun 2023 memperkenalkan tarif efektif rata-rata atau TER mulai 1 Januari 2024 untuk menyederhanakan perhitungan pajak pegawai tetap. TER memudahkan pemotongan dan memberi kepastian hukum tanpa mengubah total beban pajak tahunan. Perhitungan pada akhir Desember harus tetap disesuaikan dengan tarif progresif pasal 17 UU PPh untuk merekonsiliasi pemotongan selama tahun berjalan. Pengisian SPD tahunan pegawai dilakukan secara daring dengan formulir 177S dilengkapi dengan bukti 171A1. Dan saran berikutnya adalah wajib pajak, terutama pegawai tetap, disarankan memahami tarif efektif dan rutin menghitung estimasi pajak agar pelaporan SPT tepat. Pemberi kerja perlu menyesuaikan sistem pengajian dengan TER dan mengedukasi karyawan terkait perubahan tarif dan perhitungan PPh 21. Pemerintah diharapkan aktif mensosialisasikan aturan baru dan menyediakan alat bantu seperti kalkulator pajak daring untuk mendukung penerapan PPh 21 yang aktif dan transparan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebih